Masih mute? Suaranya mute. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Ini sederhana, tetapi dalam. Bagaimana supaya tekad bisa kuat, tidak cepat goyah? Dia tidak mau disebutkan namanya. Silahkan Ibu dijawab. Pertama, tekad ini haruslah sesuatu yang personal dan punya makna bagi kita. Tekad yang goyah ini kalau kita ikut-ikutan. Kita melakukannya karena ikut-ikutan. Kita tidak punya value, kita tidak tahu berapa penting, berapa bernilai ini untuk kita sendiri. Ya, jadi kita hanya ikut-ikutan orang lain, yaitu mudah roboh. Mudah roboh kita karena kita tidak tahu nilai pentingnya bagi hidup kita. Jadi utamanya, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah Anda bertanya, ini penting nggak bagi saya? Kalau penting, kenapa? Dan kalau saya nggak punya ini, apa yang terjadi dengan saya? Kalau jawabannya nggak apa-apa juga sih, artinya ini nggak penting-penting banget. Tapi kalau Anda, nggak bisa, karena kalau ini tidak terjadi, saya akan ini. Sementara kalau ini terjadi, saya akan menjadi ini. Jadi itu penting dulu. Kebanyakan orang tekadnya nggak kuat ya karena sedang kadang ikut-ikutan. Kayak saya disuruh naik sepedaan gitu ya, karena ikutan tren. Jadi setelah menghadapi rasanya, wah ternyata nggak menyenangkan. Ya, karena itu memang bukan olahraga yang saya sukai gitu. Jadi akhirnya ya saya juga nggak kuat tekadnya. Tapi apakah saya masih berolahraga? Saya masih berolahraga. Dengan apa? Olahraga yang saya sukai. Saya lebih suka di rumah olahraganya. Karena kalau di rumah itu saya bisa nonton video-video yang jadi saya jadi challenging tubuh saya. Oh, hari ini kegiatannya apa? Hari ini gerakannya apa? Tapi kalau sepedaan kan begitu, rutenya juga itu saja ya. Jadi nggak ada tantangan baru. Paling-paling nambah tantangan kalau perginya kejauhan. Itu juga ada tantangan baru, yaitu pulangnya jadi bingung kan kalau udah kelelahan. Jadi kalau di rumah kan kita aman. Jadi akhirnya kita harus punya value. Nah, kenapa saya suka olahraga di rumah? Satu, kalau sepedaan itu kalau pagi hujan saya jadinya nggak bisa olahraga. Jadi, tapi kalau di rumah saya terlindungi dari hujan. Hujan nggak masalah. Terus kemudian ya saya bisa memberikan tantangan pada tubuh saya untuk gerakan-gerakan tertentu atau gerakan-gerakan baru. Saya bisa inovasi dan sebagainya. Jadi itu adalah value, itu adalah nilai bagi saya dibandingkan kalau olahraga sepedaan, meskipun tren, meskipun lucu, ya meskipun lagi banyak orang, tapi karena ya tadi ikut-ikutan. Tapi kalau kita punya nilainya value sendiri ya kita akan stick kepada tekad kita tadi. Jadi biasanya pada orang ya dia nggak tahu value-nya apa. Duduk deh merenung sendiri value-nya apa. Kalau misalnya Anda tahu value-nya, barangkali value itu nggak cukup kuat. Ya, nggak cukup kuat membuat Anda untuk bisa stick. Jadi perkuat antara ganti value-nya atau Anda harus perkuat, Anda harus mengedukasi diri Anda bahwasanya ini value ini penting, ini hal ini benar-benar penting. Dan itu ya, jadi teman-teman pikiran bawah sadar itu sangat kuat, tapi dia juga ada kurang pinter. Jadi kita perlu upaya sadar untuk mengedukasinya. Ya, seperti itu. Oke, semoga menjawab. Jika ada pertanyaan lain, silakan. Baik. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan tersebut. Ini ada satu pertanyaan yang lain daripada yang lain, Bu. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Semoga dapat mengedukasi para guru dari TK maupun SMA. Baik, di sini ada pertanyaan. Nama budaya Ibu, saya mau tanya, bagaimana guru ada tidak kiat lebih mudah mendorong siswa dalam menggapai kesuksesan? Agar bisa lebih mudah mendorong siswa dalam menggapai kesuksesan. Ini dari Ibu Lawiwi Bodhicita. Baik, silakan Bu dijawab. Oke, terima kasih ya. Ini jawaban bagus sekali karena kayaknya teman-teman yang berkumpul di sini juga banyak profesinya guru ya. Iya, betul sekali. Iya. Oke. Jadi saya mau sharing dulu apa yang saya lakukan. Saya memang bergerak di bidang pelangsingan dan wellness ya, slimming and wellness. Jadi, tapi waktu tahun 2015 bersamaan dengan quantum slimming muncul, bersamaan dengan kesibukan saya, dan saya menyempatkan diri untuk membantu salah satu sekolah di Jakarta. Karena waktu itu saya di tahun-tahun itu saya banyak sekali di Jakarta. Jadi saya berkontribusi sosial lah, saya membantu sekolah tersebut untuk pengembangan guru dan siswa.
Jadi karena saya pikir sejak saya menjadi seorang hipnoterapi, saya punya keinginan untuk bagaimana ya saya bisa membantu menciptakan generasi Indonesia yang lebih maju seperti itu. Karena orang-orang datang ke ruang terapi saya itu mau usia berapapun, dengan masalah apapun, seringkali masalahnya adalah terjadi karena mereka punya trauma di masa kecil. Jadi saya pikir kalau saya berkontribusi pada sekolah, ya, mengedukasi sekolah, saya telah menyumbang atau berinvestasi tentang ilmu teknologi pikiran ini sehingga bisa diaplikasikan, sehingga nanti terciptalah generasi-generasi muda. Jadi saya banyak berdiskusi juga dengan guru-guru, dan kesimpulan saya pada satu hal. Jika Anda seorang guru, lupakan dulu tentang pencapaian siswa Anda. Tapi kembali kepada diri Anda. Guru itu, ingat ya, guru itu digugu dan ditiru. Ditiru. Jadi kalau Anda ingin membuat murid Anda sukses, pastikan dulu Anda juga sudah sukses. Anda punya aroma sukses itu. Anda punya vibrasi sukses itu. Anda punya energi sukses itu. Tanpa Anda ngomong banyak panjang kali lebar, murid Anda juga terinspirasi sudah. Karena dari mana saya kemarin juga sempat saya melihat sebuah penggalan video, jadi anak SMA, kemudian dia bertemu di sebuah pertemuan para pejabat. Jadi si anak SMA ini curhat lah tentang pembahasan tentang apakah pendidikan di Indonesia ini mau diteruskan online atau offline. Karena ada beberapa suara katanya kayaknya offline ini juga bagus, atau nanti kedepannya arahnya offline. Nah, si anak ini protes, katanya kenapa? Karena interaksi dia dengan guru itu di offline itu sangat sedikit sekali. Padahal sebagai seorang remaja, ini anak SMA, tapi saya nggak tahu kelas berapa, mungkin teman-teman juga sempat lihat tayangannya. Padahal sebagai seorang remaja, dia perlu satu figur selain orang tuanya yang hadir di depan dia, yang dia lihat attitude-nya, yang dia bisa tiru attitude-nya. Nah, dari situ saya pikir, oh iya, saya dulu juga pernah sekolah, dan saya memang benar kehadiran guru ini memberikan saya inspirasi, bukan hanya pelajarannya. Teman-teman juga harus jujur lah. Kalau teman-teman yang sekarang berprofesi sebagai guru sih mungkin masih ingat pelajaran apa yang dulu dipelajari saat kecil ya, karena kan memang harus mempelajari modulnya. Tapi kalau mohon maaf, Bu Christine, suaranya hilang. Suaranya Ibu hilang. Coba tes lagi, Bu. Cek, teman-teman masih bisa dengar suara saya? Oke, sekarang oke. Saya sendiri lupa apa yang pernah saya pelajari, tapi saya selalu ingat figur guru-guru saya, bagaimana guru-guru saya rapi, bagaimana guru-guru saya bertutur kata, bagaimana guru-guru saya menjaga kesopanan, dan sebagainya. Itu yang menjadi modal saya, itu yang menjadi inspirasi saya untuk membentuk siapa diri saya sekarang. Jadi kalau Anda ingin membuat murid Anda sukses, lupakan dulu soal hal murid Anda, diri Anda. Kira-kira kesuksesan seperti apa yang pernah Anda capai, dan kesuksesan itu apakah membuat Anda bangga sehingga Anda memiliki vibrasi tersebut, energi tersebut. Jadi sehingga kehadiran Anda pun menjadi sebuah inspirasi bagi murid Anda. Nah, seperti itu, Ibu. Semoga menjawab ya. Oke. Semoga yang tadi dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Lawiwi ya. Bu, baik, itu tadi pertanyaan dari peserta, itu tadi pertanyaan terakhir, Bu. Tapi ini ada satu pertanyaan dari saya pribadi. Kita kan tadi topik kita adalah manajemen emosi untuk kesuksesan. Temanya adalah manajemen dan kesuksesan, ya kan, Bu? Dan saya bertanya, apa hubungan emosi dengan rezeki kita? Karena kan dari tadi nggak ada yang tanya itu, padahal saya menunggu pertanyaan itu mengenai rezeki gitu kan. Nah, karena kan tema kita ini kan kesuksesan gitu. Nah, itu pertanyaan dari saya, Bu. Bagaimana apa hubungan emosi dan rezeki? Nah, tadi kalau seluruh hubungan dengan level energi tadi ya, level energi emosi. Kalau level energi emosinya itu besar, kuat, maka itu mudah bagi kita untuk menarik rezeki.
Tapi kalau level emosinya, level energi emosinya rendah, rezeki apa yang mau dia tarik, dia aja nggak kuat. Bahkan dia malah merusak mental kita, psikis kita. Jadi seperti itu hubungannya. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan penutup dari saya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab dengan sangat baik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya minta dari Ibu Christine untuk memberikan closing statement untuk mengakhiri seminar online pada hari ini. Kami persilakan. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, level energi kita ya karena tadi emotion atau emosi, emotion is energy in motion. Kita membutuhkan level energi yang kuat ya untuk menarik atau mencipta kesuksesan kita sendiri. Tapi tentu saja kesuksesan itu sendiri kita harus sudah membuat definisinya masing-masing, ya definisi personal yang bermakna. Oke, untuk mencipta level energi ya yang kuat, yang besar, maka kita membutuhkannya dari emosi-emosi yang positif. Dan kemudian apabila saat ini Anda hidup dengan level atau emosi-emosi yang negatif, emosi-emosi yang destruktif, maka langkah awal yang Anda harus lakukan adalah mengukur dulu, menetapkan dulu sebuah skala. Oke, dengan Anda menetapkan sebuah skala, Anda baru bisa memproses dan menentukan langkah berikutnya. Kalau skalanya skala rendah, Anda bisa mengatasinya sendiri dengan melakukan afirmasi ataupun dialog internal yang positif. Kalau skala-skalanya menengah, maka Anda perlu skill, Anda boleh belajar. Ya sekarang ini sudah ada juga pelatihan-pelatihan online. Kalau dulu-dulunya kan masih banyak yang offline. Pelatihan skill, pemberdayaan pikiran, dan pengelolaan emosi. Kalau emosinya emosi-emosi yang skalanya tinggi, maka Anda harus mencari bantuan profesional. Sehingga membuat Anda bisa senantiasa berada di sebuah state. Jika kalau tidak pun setiap saat, tapi paling tidak di kebanyakan waktu, Anda berada di sebuah state emosi-emosi yang level energinya tinggi. Sekali juga satu hal lagi, teman-teman juga apabila saat ini teman-teman tidak memiliki intensitas emosi negatif yang sangat kuat, maka Anda teman-teman sangat saya rekomendasikan untuk melatih mindfulness atau meditasi kesadaran, sehingga hal ini bisa membantu mendorong, mengondisikan suasana yang kondusif bagi teman-teman untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan itu bukan hanya di materi. Banyak orang mengatakan bahwasanya kesuksesan itu berhubungan dengan materi, tapi tidak. Kesuksesan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin itu juga adalah sebuah kesuksesan. Jadi demikian materi yang saya sampaikan dan tanya jawabnya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini bisa teman-teman mulai praktekkan dan mendapatkan perubahan hidup yang signifikan. Saya mohon maaf apabila saya menyampaikan materi ini dengan kurang baik atau mungkin secara tidak sengaja menyinggung perasaan teman-teman saat mendengarkannya, terutama untuk teman-teman. Karena saya orangnya tegas ya, jadi seringkali orang mengatakan, wah Bu Christine galak, sebenarnya bukan galak, saya tegas, saya ingin memastikan, ini loh ya. Jadi semoga teman-teman bisa menerima semua materi yang sudah dibawakan atau rangkaian acara ini dengan perasaan damai dan bisa mendapat atau memetik hikmah yang positif dari rangkaian acara ini. Saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih pada STAB Bodhi Dharma yang sudah mengundang saya. Semoga ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Jadi selamat malam, Sokti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, wah luar biasa sekali Bu Christine Liu penyampaiannya, materinya, dan jawaban-jawaban untuk pertanyaan dari peserta sangat mengedukasi sekali mengenai emosi dan kesuksesan. Baik, itu tadi penyampaian dari narasumber kita, yaitu Ibu Christine Liu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bersama-sama menciptakan diri sendiri dan mengedukasi diri sendiri untuk menjadi orang yang sukses. Sukses bukan hanya dalam materi saja, tetapi banyak hal mengenai kesehatan, karir, dan lain sebagainya. Baik, sebelum saya tutup, kami mohon untuk seluruh peserta menghidupkan kameranya atau videonya, karena kita akan melakukan foto bersama.
Silakan. Untuk operator, kami mohon untuk screenshot dari ini. Baik. Saya hitung ya. Mari kita mulai. Karena kita ada 3 layar, di layar saya ada 3 layar. Jadi kita mulai. Silakan tersenyum yang manis, Bapak Ibu peserta. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Satu lagi. Halaman kedua. Halaman kedua. 1, 2, 3. Silakan tersenyum semuanya karena kita nggak tahu halaman berapa kita ada. Oke. Nah. Oke, selanjutnya halaman ke 4. baik. 1, 2, 3. Selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Christine Yu sudah sedia dan berkenan berbagi ilmu, berbagi motivasi, dan berbagi banyak hal untuk kami. Semoga bermanfaat untuk kami dan semoga di lain kesempatan Ibu bersedia kembali untuk berbagi dengan kami. Itu anumodana kami ucapkan Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang dengan setia mengikuti dari awal hingga akhir rangkaian acara pada seminar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Ketua STAB Budi Dharma, Pak Lemirin, juga dosen STAB serta mahasiswa yang sudah mengikuti acara dengan baik. Terima kasih.